Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang kurang sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah kalau sehat. Kenapa? Karena sehat itu adalah merupakan salah satu nikmat yang paling penting dan yang paling utama. Karena orang banyak uangnya kalau tidak sehat, ya percuma juga. Jadi yang paling penting adalah sehat. Kaitannya sehat buat kalian adalah dapat mengikuti dan dapat hadir di sekolah dalam rangka proses pembelajaran. Baik, sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, Bapak Masuk. Bisaid Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa dimulai. Dengan doa tadi, proses pembelajaran kita kesempatan kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya insya Allah apa yang Bapak sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kalian khusus dan pada kita semua. Baik, sebelum proses pembelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Hadir semua. Ada informasinya? Sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Ai Febiastuti Hadir, Pak. hadir ya. Rafika Lutfianti, Hadir, Pak. Erlina, Hadir, Pak. Anu, Hadir, Pak. Anu sehat ya? Iya, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Fardan, Hadir Pak. Fardan sehat? Alhamdulillah. Salsa, Sakit, Pak. Salsa kenapa? Sakit. Sakit ya? Ya. Baik. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Baik, anak sekalian, pertemuan kita kali ini ya, akan membahas dalam mata pelajaran akidah akhlak ya, dengan tema pembahasan kita adalah tentang akidah Islam. Baik, anak sekalian,
Ya, sebelum kita lanjut ke materi kita, Bapak akan tampilkan gambar terlebih dahulu di depan kalian. Kelihatan ya? Ya. Nah, kemudian dari gambar yang Bapak tampilkan nanti, Bapak minta tanggapannya, ya, makna daripada gambar tersebut, ya. Jadi, ya, baik. Kelihatan gambar di depan kalian? Ya. Ya. Bapak berikan waktu berapa menit kira-kira untuk memberikan tanggapan makna dari gambar yang ada di depan kalian? Ya, 2 menit cukup lah ya. Oke. Baik. Cukup ya? Cukup. Ya. Silakan, siapa yang mau duluan memberikan tanggapan dari gambar yang ketiga? Ya. Mohon maaf, gambar yang ketiga apa kira-kira? Tata Surya, Pak. Tata Surya. Bumi. Ya. Bumi. Bumi. Planet, Pak. Planet. Ya, angkasa, betul sekali. Ya. Ada lagi? Nada. Ya, baik. Jadi di gambar yang ketiga itu adalah merupakan, ya, apa namanya tadi? Ya, sebuah planet di mana terdiri dari beberapa planet yang berputar pada porosnya. Artinya tidak saling bertabrakan satu sama lain. Nah, tidak bisa bertabrakan atau tidak bertabrakan satu sama lain berarti ada yang mengendalikan atau mengatur. Ya, siapa yang mengatur? Itulah salah satu bentuk, ya, kuasaan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak sekalian, dari ketiga gambar ini, ya, kalian yakin tidak bahwa itu semua yang menciptakan? Ya. Nah, itulah kaitannya materi kita hari ini akan membahas tentang keyakinan atau akidah. Baik, anak sekalian, ya. Dan sebelum ke materi intinya, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 poin. Ya, yang pertama, kelihatan ya dari sana? Oke. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dasar akidah Islam. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dalil akidah Islam. Dan yang keempat adalah dapat menyebutkan tujuan mempelajari akidah Islam. Baik, sebelum dilanjut, ya, Bapak akan buat kelompok dulu sesuai materi yang ada di situ. Ya, jadi ada 4 kelompok yang akan Bapak buat. Ya, yang pertama sesuai absen saja ya. Ya, baik. Kelompok pertama yaitu Siti Nur Amanah ya. Oke. Kemudian Ai Febriasuti, kemudian Tiara dengan Dia Ramadhani. Itu kelompok pertama. Kemudian ketuanya Siti Nur. Kelompok yang kedua yaitu ada Sabril, ada Afika, kemudian ada Hanung dan Elizawati. Nah, ketuanya nanti Sabril ya. Nah, kelompok yang ketiga yaitu ada Nurasana, ada Melodi dan Erlina. Nah, nanti ketuanya Nurasana ya. Kemudian kelompok yang keempat ada Wardan, kemudian Musdalifah, ada Windy dan ya Fitriatun ya. Ketuanya nanti Wardan ya. Baik, Bapak sudah bentuk kelompoknya ya. Jadi tugasnya sebentar mendiskusikan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelompok pertama silakan mendiskusikan tentang pengertian akidah Islam ya. Kemudian kelompok kedua mendiskusikan tentang dasar-dasar akidah Islam, dasar-dasar hukum akidah Islam. Kemudian kelompok yang ketiga materi diskusinya adalah tentang dalil akidah Islam. Kemudian kelompok yang keempat ya berdiskusi materinya tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, materinya nanti bisa dicari di buku ya, buku yang ada ya, buku paket yang ada, silakan.
ini nanti hasil diskusinya ditulis di lembar ini ya. Silakan. Lembar logika. Ya. Silakan isi ya. Hasil diskusinya. Ya. Baik. Untuk waktu diskusi kita sepakati dulu. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi berapa kira-kira? 10 menit. 10 menit cukup. 10 menit cukup ya. Oke, kita sepakati 10 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Oh, udah ada bawa pulpennya. Ya, silakan. Ya. Jadi usahakan semua anggota kelompok aktif ya. Ya, silakan saling berdiskusi. Ya, silakan. Ya, gimana kelompok 1? Ada kendala? Ada ya. Oke, bagus. Kelompok 2 ada kendala? Ada ya. Waktunya sudah habis. Ya, sudah 10 menit. Sudah selesai semua kan? Ya, sebelum kalian menampilkan hasil diskusinya, untuk tetap semangat kalian, silakan berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Ketuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian akidah Islam. Menurut bahasa, akidah adalah akoda yang hidup akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian yang kokoh. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kelompok lain tentang pengertian akidah Islam? Ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, Pak akan jelaskan. Jadi sudah betul apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, hasil diskusinya bagus sekali, ya, bagus sekali. Jadi pengertian akidah menurut bahasa, ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda yakidu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian yang kokoh, betul. Kemudian menurut istilah adalah suatu pokok, ya, atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ya. Sedangkan pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Tentunya yang beragama Islam. Ya, ya. Baik. Dari penjelasan materi pengertian akidah Islam, ada pertanyaan? Ya, bagus. Dari kelompok pertama, berapa? Ya, siapa namanya? Mardan. Bagus, silakan Mardan. Bagaimana cara mempertahankan akidah Islam di zaman sekarang? Ya, bisa dikasih keras suaranya? Mungkin yang lain tadi kan? Ya, silakan. Bagaimana cara mempertahankan akidah Islam di zaman sekarang? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara mempertahankan akidah Islam di zaman sekarang? Bagus sekali. Tentang dulu kepada. Ya, sebelum Bapak jawab, ada yang bisa, mungkin ada yang berikan, ya, menjawab dulu siapa? Ada? Saya
Pak. Oke, apa itu? Ikut pengajian, Pak. Ikut pengajian. Ini cara apa namanya? Tadi apa? Mempertahankan akidah Islam zaman sekarang seperti ikut pengajian. Bagus sekali. Ada lagi? Bergaul dengan teman yang saleh. Bergaul dengan teman yang soleh, betul. Ya, bagus. Ada lagi mungkin? Sebelum Bapak jawab. Ya, ada ya. Baik. Jadi tadi pertanyaannya Pak Blan kaitannya dengan akidah. Bagaimana sih cara mempertahankan akidah di zaman sekarang? Ya, kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang itu di era sekarang ini, era modern ini, ya. Bagaimana kita harus bisa membentengi diri kita, akidah kita dari pengaruh-pengaruh ya yang tidak baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tadi yang disampaikan kelompok 1. Apa tadi itu? Pengajian atau menghadiri majelis ilmu, ya. Contohnya seperti tadi pengajian, ya. Apalagi? Bergaul dengan teman yang saleh. Ya, menghadiri majelis ilmu, ya, seperti pengajian, gitu kan? Ya. Jadi tentang apa yang mengkaji tentang ilmu agama. Tuh, ini betul sekali tadi. Kemudian yang kedua adalah ya mendirikan atau menjalankan ibadah sholat. Ini ya. Apa namanya? Kenapa itu harus dilakukan? Ya, karena dalam sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada siapa? Ya. Kemudian yang keempat adalah ya bergaul dengan orang atau teman yang soleh. Ya. Jadi kalian dalam memilih teman, ya, carilah teman yang menyelamatkan. Jangan mencari teman yang menyesatkan, ya, yang bisa membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jangan hanya yang kesenangan sesaat, tetapi untuk kesenangan sampai di akhir. Paham maksudnya nih ya? Ya, jadi tadi pertanyaannya pada kaitannya dengan bagaimana cara menjaga akidah ya di zaman sekarang. Jadi ada 4 tadi ya. Pada yang pertama menghadiri majelis ilmu, yang kedua mendirikan atau menjalankan ibadah sholat, yang ketiga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang atau teman yang soleh. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Apa tadi kelompok ketiga tugasnya, diskusinya? Ya? Dalil akidah Islam. Sudah ada hasil diskusinya? Sudah ditemukan dalilnya? Oke, silakan lanjut dari Pak. Ya, untuk membuat semangat kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang materi dalil akidah Islam. Dalil yang menunjukkan tentang akidah terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sekian, terima kasih. Baik. Salam. Masih semangat? Orang masih pagi kok harus semangat ya.
lagi lampunya kita ini lagi bermasalah, ya. Baik, nah sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya hasil diskusi daripada kelompok berapa tadi, kelompok 3 ya, tentang dalil akidah Islam. Ya, betul sekali tadi. Salah satu dalil akidah Islam itu ya, terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Di mana di ayat yang pertama ya katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad ya. Artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya satu. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Allah cuma satu, tidak boleh dua. Jadi kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Tidak boleh menduakan Allah. Nah, kita saja kalau diduakan rasanya gimana? Rasanya gimana kalau diduakan? Sakitnya gimana? Sakitnya di lutut atau di kaki? Ya. Maksudnya sakitnya, maksudnya dihianati kalau sama teman gitu ya. Cuma berpikir yang aneh-aneh. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ya. Mencipta. Ya meskipun Allah itu tidak seperti makhluknya, ya, yang baperan seperti kalian. Ya. Tetapi bukan berarti kita semaunya sendiri. Adalah, ya. Misalnya punya masalah, kemudian minta sesuatu selain kepada Allah, sementara kita hanya boleh menyembah kepada satu. Kemudian di ayat yang kedua, ya, Allahus Samad, ya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh menggantungkan selain kepada Allah, tidak boleh meminta selain kepada Allah. Ya, kalau kita meminta selain kepada Allah, berarti kita mempersekutukan Allah, atau itu salah satu bentuk syirik besar. Ya, itu. Ya. Ya. Jadi tidak boleh ya kita bergantung kepada selain kepada Allah. Jadi tidak boleh meminta selain kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fatihah itu ayat yang ke-4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dua, iya karena hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon. Tidak boleh kita meminta selain kepada Allah. Nah itu termasuk daripada dosa besar. Kemudian di ayat yang ke-3 ya, lam yalid wa lam yulad, ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau Allah itu beranak dan diperanakkan, berarti Allah itu bukan satu, bukan esa, ya. Gitu. Kemudian di ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada satu pun makhluk yang setara dengan Allah. Ini juga salah satu sifat-sifat Allah, ya, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Ya, jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Oke, baik. Ada pertanyaan tentang ini kali ini sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu tentang apa kelompok terakhir? Materinya? Tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam. Sudah ada hasil diskusinya? Sudah ada. Oke, silakan. Maju di depan. Oke, berikan tepuk tangan dulu kita. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang materi tujuan mengetahui petunjuk hidup. 4. Menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih ya. Oke, bagus sekali.
merasa semangat? Gitu dong. Oh iya. Ini calon-calon pemimpin bangsa ini harus semangat. Ya. Baik. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya sudah betul sekali. Yang ada 4 poin ya tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi kalau manusia lahir itu ya, sudah mengenal, sudah dikenalkan dengan Tuhannya. Bagaimana caranya memupuk itu? Tujuannya adalah bagaimana ya dengan mempelajari akidah Islam itu membuat ya yang tadinya sudah ada memang sejak manusia itu lahir, kemudian untuk meningkatkan kualitasnya, gitu ya, meningkatkan kualitas daripada akidah Islam itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Tadi di penjelasan tentang dalil akidah Islam ya dalam surat Al-Ikhlas tadi itu ya bahwa kita tidak boleh menggantungkan selain kepada Allah dalam sebagai bentuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Nah, inilah tujuan mempelajari akidah Islam ya untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Tadi poin yang kedua, sekarang poin yang ketiga yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar. Nah, jadi dengan akidah Islam kita dapat memberikan petunjuk buat kita membedakan mana yang baik dan mana yang maksud baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Ya, baik hidup kita itu selalu diridhoi Allah. Ya, dengan mempelajari akidah Islam itu hidup kita akan terhindar dari kehidupan yang sesat. Baik, saudara sekalian, ini materi kita hari ini. Ya, sebelum kita sampai ke kesimpulan, ya, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita akan sama-sama simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama tentang pengertian akidah Islam. Ya, akidah Islam itu menurut bahasa ya, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan istilah ya, artinya adalah keyakinan tapi atas sesuatu. Kemudian dasar akidah Islam itu ada 2. Dasar akidah Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan yang keempat adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Ya, dia ada 4 poin tadi tujuan mempelajari akidah Islam. Ya, baik. Ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, ini mendungnya belum hilang juga. Ya, cuacanya masih gelap. Ya, mohon maaf ya nanti. Salah di pertemuan berikutnya cuacanya sudah bagus. Ya. Baik, anak sekalian, sebelum Bapak Ari pertemuan pada kesempatan kali ini, ya Bapak akan tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Saya pertemuan kita hari ini, insyaallah akan dilanjut pertemuan berikutnya di materi tentang iman, Islam dan ihsan serta hubungan daripada iman, Islam dan ihsan ya di pertemuan berikutnya. Baik, saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.